Sampurasun, salam rahayu buat semua teman-teman. Kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang memang sangat-sangat tidak asing dengan namanya, tapi kita kadang tidak tahu. Salah satunya, atau kita bahas tentang santet lah ya, itu cukup menarik banget untuk kita bahas. Santet itu udah hal yang sangat tidak asing untuk kita dengar. Dan santet itu dibagi dua. Pertama ada santet psikis atau psikis, santet pikiran. Ada juga santet dematerial. Santet dematerial itu adalah santet yaitu orang keluar paku atau dan lain-lainnya, benda, intinya memasukkan benda ke korban. Santet sendiri itu sihir, itu udah ada sejak zaman Nabi Sulaiman untuk agama Islam, itu sudah ada ya. Dan untuk perkembangan di Nusantara pun tidak lepas adalah sebuah keilmuan yang sangat lama, keilmuan yang sudah ada dari masa lampau. Salah satunya kayak di Sunda abad ke-6 itu udah ada ya. Dan juga di Majapahit pun sudah ada tanda atau cara kerja santet lah ya. Cara kerja santet itu yaitu sama dengan pelet sebenarnya, kayak memaksa kalau menurut saya. Bedanya kalau si pelet ini memaksakan seseorang dari tidak suka menjadi suka, mungkin bisa jarang goyang, putar giling, kunjali, dan banyak sekali. Santet pun sama, santet pun adalah memaksa sebenarnya atau mengirim, tapi berbentuk rasa sakit atau untuk menyakiti. Walaupun pada zaman dulu sebenarnya santet itu sendiri adalah hanya orang-orang tertentu yang mempunyainya untuk penjagaan atau pegangan diri sendiri sebelum turunnya ke masyarakat. Dan di dunia pun banyak banget ya tentang hal santet. Dan biasanya kenapa harus medianya boneka? Biasanya boneka, foto, rambut, atau pakaian korban itu biar energinya saat memvisualisasikan atau sebuah energi itu bisa benar-benar masuk ke si korban. Dan santet hanya akan bekerja bagi mereka yang memang lebih dari 100% kebenciannya. Jadi menurut saya kalau kebenciannya masih 100% atau hanya masih ada rasa kasihan, itu nggak bakalan benar-benar tembus. Dia harus benar-benar benci. Kalau sumpah serapah itu harus benar-benar sumpah serapah, baru si santet ini bisa terjadi. Jadi buat teman-teman yang ngerasa bahwa kita kena santet, keluarga kita kena santet, itu bukan hanya untuk kita benci sebenarnya ya, tapi itu adalah kita harus mencoba untuk introspeksi. Saya bilang tadi bahwa santet itu hanya untuk orang-orang yang benar-benar tersakiti, benar-benar dia sakit hati, baru santet itu bisa bekerja. Jadi saat kita kena seperti itu, kita harus introspeksi, kita nyakitin siapa nih sampai dia bisa melakukan hal seperti itu. Karena santet nggak bisa untuk main-main ya. Ragamnya banyak yang nanya, bang, ciri-cirinya santet itu seperti apa? Tadi saya bilang ada yang psikis berbentuk pikiran, ada yang dematerial atau berbentuk pengiriman benda. Walaupun sebenarnya untuk dematerial ini saya juga masih sanksi. Beberapa praktisi pun masih sanksi dengan hal seperti itu. Yang saya amati adalah yang banyak adalah psikis, di mana seseorang merasakan sesuatu atau mengirimkan rasa sakit seperti ditusuk jarum, boneka yang tusuk jarum, akhirnya ke si korban dia merasa juga tertusuk jarum. Jadi mengirim rasa sakit sih untuk santet itu ya. Ciri-cirinya biasanya untuk orang-orang yang kena santet itu adalah rasa sakitnya itu mempunyai jam-jam tertentu, jam-jam di mana titik energi manusia lemah. Biasanya maghrib atau setelah adzan maghrib lah ya, maghrib jam 10 ke atas malam, jam 10, jam 12, dan titik-titik yang paling banyak itu biasanya di jam-jam 3, jam 4, jam 5.
itu paling sering. Kenapa? Karena biasanya di titik-titik seperti itu energi manusia itu lagi lemah-lemahnya. Energi manusia lagi lemah, apalagi pas keadaan tidur, itu alam bawah sadar dia sangat gampang untuk dimasuki sihir ataupun pengaruh-pengaruh buruk yang berupa pikiran ataupun alam bawah sadar ya. Santet pun kita banyak sih ya kalau kita bahas tentang santet. Salah satunya ada cacing kanil, lowo ireng, dan banaspati. Banyak juga teman-teman yang selalu bilang ya bahwa kita lihat penampakan banaspati. Banaspati itu bukan penampakan tapi itu adalah sebuah keilmuan juga dalam dunia santet. Salah satunya santet telung atau teluh sama dia. Itu adalah sebuah keilmuan santet, jadi bukan penampakannya. Walaupun banaspati pun dulu adalah seorang pendekar, diambil dari seorang pendekar yang disebut dengan banaspati. Cara selain dari tadi tertentu, biasanya orang-orang yang terkena santet dia bakal terus dihantui rasa bersalah, sensitif, merasa diikutin, dan juga merasa selalu gelisah, bad mood, gak jelas gitu ya, di jam-jam tertentu tentunya ya. Dan sekarang saya mau merokok dulu tadi. Dan yang populer adalah gantung waris, adalah santet gantung waris. Gantung waris itu apa? Santet seperti apa? Gantung waris itu adalah santet di mana seseorang menjadi susah lah, bilangnya ada yang tutup ya, susah jodoh dan lain-lain. Itu adalah gantung waris, biasa dilakukan oleh orang-orang yang cintanya ditolak atau mereka yang benar-benar tersakiti, dihina. Biasanya banyakannya yang dihina, entah dia sama keluarganya, keluarga pasangan, atau sama pasangannya sendiri, itu menggunakan gantung waris. Dan gantung waris ini juga tidak bisa dilakukan sembarangan untuk di dunia modern seperti sekarang, karena itu benar-benar sangat susah, sangat beresiko fatal, dan syarat-syaratnya memang sangat berat. Jadi menurut saya itu bukan hal yang murah. Jadi teman-teman jangan merasa selalu gampang bahwa wah saya susah jodoh di gantung waris, karena gantung waris atau ditutup jodoh itu sangat-sangat susah dan langka sih ya. Saya masih langka untuk itu. Juga ada lagi santet dari ada yang sampai kemaluannya keluar belatung, bau yang benar-benar tidak sedap. Ada juga yang sekarang kita ada pembicaraan bahwa ada santet yang disebut menurut kita santet modern ya. Apa itu santet modern? Santet modern itu adalah santet seperti lowo ireng kalau nggak salah ya, seperti lowo ireng. Saya lupa lagi namanya lah ya, nanti dilarat aja teman-temannya. Itu dimana menyerang ke penyakit-penyakit si korban. Jadi yang biasanya dulu itu kan non medis tahu bahwa kita terkena gangguan seperti itu, tapi sekarang ada yang menyerang ke jantung, ada yang menyerang ke penyakit-penyakit si klien. Misalkan dia punya mah, akhirnya dikronisin lagi mahnya. Jadi ketika ke medis ya itu medis. Walaupun sebenarnya yang non medis pun itu ada dua ya, selain santet ada juga penyakit hati lah ya, pikiran. Itu bisa terjadi juga. Salah satunya saya pernah ngobatin terapi orang yang emang dia sakit pinggang, dan ternyata dia cek dokter harus di rongsen dan lain-lain, semuanya normal selama sakit selama 6 tahun. Selama 6 tahun dia normal sebenarnya kemana-mana ya. Dan akhirnya ketika saya terapi atau saya obatin, itu bukan karena santet, tapi karena dia mengalami beban yang sangat berat dulunya, dan ada rasa-rasa sakit hati yang emang harus kita buka, kita bikin dia mungkin ya, belajarin untuk ikhlas dia. Akhirnya saat itu juga ketika kita terapi, dan alhamdulillah sembuh, benar-benar sembuh, nggak ngerasain lagi sakit. Jadi tidak semua yang non medis itu berupa santet, itu harus melalui deteksi, melalui pengobatan yang memang benar-benar harus dilihat dengan ahlinya. Tidak semua. Dan untuk pengobatan santet pun
itu tidak bisa sembarangan. Santet atau pelet itu tidak bisa sembarangan. Karena apa? Karena santet dan pelet itu harus melalui harus tahu dulu bagaimana atau apa jenisnya. Apakah dia kena banaspati, dia kena low ireng atau cacing kanil dan lain-lain, itu harus tahu. Pelet pun sama ya, apakah dia kena gonjali, jaran goyang atau semar mesem dan lain-lain, kita harus tahu dulu di situ. Dan cara penangkalannya buat teman-teman yang emang ngerasa kalian nggak enak, nggak enjoy dengan hal seperti itu, kalian pertama bisa tidur di lantai. Karena apa? Harus tidur di lantai dulu, di ubin lah ya. Itu karena santet itu dia berasal dari bawah, dari bumi ya. Jadi kalau kita ada kayak tarik menarik, akhirnya dia terserap lagi energinya ke bawah. Dan juga bisa membuat ramuan yang selalu saya tekankan untuk teman-teman yang ngerasa kepelet dan lain-lain, itu bisa menggunakan ramuan susu dengan pisang. Dia pisang yang kecil itu, pisang takaran bikin 1 gelas dengan madu 3 sendok. Itu bisa dilakuin dengan waktu tiap hari seminggu aja ya. Nanti pun dengan sendirinya sihir-sihir yang ada dalam badan itu keluar. Jadi itu segitu aja buat teman-teman ya. Nanti kalau rame ya, kalau ada yang mau dipertanyakan lagi, kalian bisa lihat komen aja di bawah. Saya Bayu Mahesa, Sampurasun.